Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Mansur. Saya Aisyah Elin Zanaini. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, kami akan membawakan tema yaitu komponen Sistem Informasi Manajemen dalam pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan sistem informasi manajemen, terlebih dahulu kita memahami apa itu sistem. Sistem, menurut terjemahan Kamus Bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah susunan. Sedangkan menurut Mecheliot, sistem diartikan sebagai kelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan definisi secara komprehensif terkait dengan sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setelah kita mengetahui definisi sistem, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ciri-ciri atau karakteristik dari sistem. Ciri-ciri yang bisa kita ketahui dari sistem yang pertama adalah komponen. Komponen adalah sejumlah elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk membentuk satu kesatuan. Di dalam sistem ada bagian disebut subsistem. Subsistem adalah bagian dari sistem yang lebih kecil dari suatu sistem. Ada istilah lain dari suatu sistem, yaitu adalah supersistem. Supersistem adalah sistem yang lebih besar dari sistem itu sendiri. Istilah yang lainnya kita kenal dengan super dari supersistem, yaitu super sistem yang lebih besar lagi dari super sistem yang ada dalam sistem itu sendiri. Apabila kita memberikan contoh dari susunan sistem di atas secara berurutan, kita dapat mengambil contoh misal negara kita sebut sebagai super dari super sistem. Lalu yang menjadi super sistem adalah kita sebut sebagai provinsi. Lalu yang menjadi sistem kita sebut sebagai kabupaten atau kota, dan yang menjadi subsistem adalah kecamatan. Ciri-ciri yang kedua adalah batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan yang ada di luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu environment atau lingkungan sistem luar. Lingkungan sistem luar adalah apapun yang ada di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem itu sendiri. Lingkungan yang mempengaruhi sistem dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Cara menyikapi lingkungan luar yang menguntungkan adalah dengan menjaga dan memeliharanya. Sedangkan yang bersifat merugikan harus dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan sistem. Ciri-ciri yang keempat yaitu interface atau penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem satu ke subsistem yang lainnya. Ciri-ciri yang kelima yaitu input atau disebut dengan masukan. Masukan adalah suatu energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Ciri-ciri yang keenam yaitu output atau kita sebut sebagai keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat berupa masukan untuk subsistem yang lainnya. Ciri-ciri yang ketujuh adalah proses atau pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahannya. Pada pengolahan inilah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Ciri-ciri yang terakhir atau yang kedelapan yaitu objective and goal.
atau sasaran dan tujuan. Setiap sistem pasti mempunyai sasaran dan tujuan. Suatu sistem tidak akan berguna jika tidak mempunyai sasaran. Maka, sasaran inilah yang menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan. Sistem dikatakan berhasil apabila tepat mengenai sasaran dan tujuannya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan klasifikasi sistem. Yang pertama, ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Yang kedua adalah sistem fisik. Sistem fisik adalah sistem yang nampak secara fisik. Yang kedua adalah sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah adalah sistem yang terbentuk melalui proses alam dan tidak dibuat oleh manusia. Sedangkan sistem buatan adalah sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia, melibatkan interaksi dengan mesin. Klasifikasi sistem yang ketiga yaitu sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Sistem tertentu adalah sistem yang sudah bisa ditentukan hasilnya. Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang outputnya tidak dapat diprediksi dengan pasti. Klasifikasi sistem yang selanjutnya yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan dunia luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan sistem yang lain dan sangat berpengaruh dengan lingkungan di luarnya. Saya akan menjelaskan tentang model dan modeling sistem. Jenis-jenis model sistem terdapat 4 jenis, yakni antaranya yang pertama adalah model fisik, yakni bentuk 3 dimensi sebagai gambaran entitas. Yang kedua adalah model naratif, bentuk lisan maupun tulisannya sebagai gambaran entitas. Yang ketiga adalah model grafik. Model grafik rupa merupakan simbol dalam suatu entitas. Yang keempat adalah model matematika, penggambaran suatu entitas dalam bentuk persamaan atau formula matematika. Pendekatan sistem dan penerapannya. Pendekatan sistem sebagai sebuah teknik dalam menerapkan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks yang menekankan pada analisis dan perancangan secara menyeluruh. Adapun langkah-langkah dalam pendekatan sistem. Yang pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem-subsistem perusahaan. Yang keempat, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Yang kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam satu ukuran tertentu. Untuk penerapan pendekatan sistem, dapat dikatakan bahwa pemanfaatannya daripada cara pendekatan sistem berarti bahwa komponen-komponen dari sistem tersebut dialokasi serta diintegrasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalisasi efektivitas menyeluruh daripada sistem itu.